Kita bisa lihat pertanyaan dari Bapak Riko Dharma Putra. Nah, ini pertanyaannya seperti ini kok. Nah, kan ada nih satu saham nih kok. Dia kita bisa lihat volumenya itu setiap hari kayak tebel banget nih, banyak banget. Tapi itu sahamnya itu repo. Nah, itu gimana pandangan kok Andi? Lalu berikutnya, Hmm. eh, cara memfilter volumenya agar tidak terjebak dalam volume trap itu gimana kok? Nah, Em, Pertanyaan yang kedua dulu aku coba jawab, gimana oke. cara memfilter nggak terjebak volume trap. Yang pasti kita harus balik lagi ke ininya, ke grafiknya, dan kita mau lihat kondisi rata-rata volumenya, anomali atau enggak gitu. Tiba-tiba ada yang besar tapi cuma satu hari aja, ya berarti ini X factor gitu ya. Tapi kalau misalkan normal aja, misalkan lebih tinggi seperti ini nih misalkan, ini kan sebenarnya cukup normal ya. Walaupun dia tinggi, tapi nggak yang ekstrim banget tingginya. Jadi dia lebih tinggi, mungkin 2-3 kali lipat dari volume-volume yang biasanya atau volume-volume yang normal. Kalau kayak gini artinya ini valid gitu volumenya, secara volume valid. Atau mungkin karena ada sentimen juga yang kemarin di mana ketika RUPS membagikan 100% sahamnya gitu ya. Sorry, labanya gitu ya untuk dividen. Nah, jadi yang seperti ini ya bisa di-relay gitu. Jadi kayak gini juga nih. Ini kan sahamnya tinggi nih, tapi harus tahu dulu nih ini tinggi comparing to beberapa volume yang terjadi di minggu-minggu yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika volumenya naik, di sini juga candlestick-nya naik, ini satu hal yang positif sebenarnya. Kalau kita lihat juga ini harusnya breakout ya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Artinya ini volume yang valid. Kalau yang nggak valid, yang tiba-tiba naik sendiri tapi apa namanya nggak sesuai atau nggak komposisinya nggak seimbang dengan volume-volume yang sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau yang kedua tadi menjawab pertanyaan yang saham repo, apa ya contoh saham repo ya? Aku udah lama juga nggak lihat saham repo gitu ya. Misalkan yang kayak gitu ya, yang tadi ya. Yang kalau misal intinya gini, kalau kalau saham yang volumenya itu sejajar ya, yang sejajar terus tiap hari sama, itu biasanya volumenya diabaikan aja. Volumenya diabaikan aja, lebih fokus ke harganya, price actionnya, pergerakan harganya aja. Seperti apa? Kayak gitu sih biasanya. Kalau Siap. aku pribadi. Tapi biasanya menurut aku saham-saham repo, di samping saham repo ada banyak saham lain yang bisa kita pertimbangkan karena ada consideration dari volumenya, kita bisa lebih confirm aja untuk trading kayak gitu sih. Oke, mantap. Jadi ya terbalik lagi harus perhatikan dari chart si saham tersebut ya. Betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih dari sesi Q&A ini Ko Andi nih. Ini tanya Ko Andi, apakah gap dalam satu saham itu akan selalu tertutup atau tidak nih Ko? Terima kasih. Oke, gap suatu saham akan tertutup atau enggak itu sebenarnya gini. Nanti kalau teman-teman melihat atau mencari, nanti coba di Google aja gitu ya. Kalau misalkan gap itu tuh ada beberapa kategorinya. Kalau nggak salah ada 4 kategori, tapi dua yang lebih familiar gitu ya. Ada yang namanya breakaway gap sama yang namanya common gap. Jadi ada dua yang paling umum, common gap sama yang namanya breakaway gap. Nah, breakaway gap itu yang seperti apa? Breakaway gap adalah sebuah gap yang tiba-tiba muncul ketika dia melewati sebuah area support atau resistance dengan signifikan. Seperti contohnya aja ya, ini contohnya aja ya. Saham ASI kemarin, ini menurut saya adalah breakaway gap. Di sini kan ada gap di saham ASI. Tapi ini menurut saya masuk ke kategori breakaway gap. Kenapa? Karena pertama dia breakout daripada ininya ya. Sorry, sebelumnya aku coba clear dulu biar lebih jelas. Nah, di sini ada gap nih jelas di saham ASI. Ya kan? Tapi ini menurut saya masuk kategori breakaway gap. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke kiri, ini merupakan area support sebelumnya, resistance sebelumnya di sini. Ya, ini adalah resistance dan ini tergolong breakaway gap. Dan kalau breakaway gap yang terjadi, most of the time, balik lagi kita nggak bisa bilang 100%, tapi most of the time, secara dia punya sifat, dia akan tidak mudah untuk ditutup gitu ya. Atau dia akan langsung ngegas lagi naik ke atas, apalagi diikutin dengan volume yang tinggi di sini. Ya kan? Volume pembelian yang tinggi di sini. Artinya ini adalah sebuah
positive sign gitu untuk saham tersebut. Ini kan lebih ke breakaway gap. Jadi dia nggak langsung nutup dulu ke bawah, tapi dia langsung ngegas naik ke atas. Mungkin one day bakal ditutup, tapi bakal panjang banget mungkin. Mungkin kalau misalkan ASI-nya udah kembali patah tren atau supportnya di sini udah ke break ke bawah, mungkin ada potensi nanti one day akan ditutup. Cuman in the short period of the time, biasanya dia nggak akan gampang ditutup. Tapi kalau gap-gap yang common itu adalah gap yang misalkan seperti ini kali ya, BMRI gitu ya. Nah ini kan ada gap nih, kemarin gap-gap tapi yang sifatnya adalah, oh iya, ini kalau BMRI nanti ada satu lagi ciri-ciri gap yang namanya itu ex-hosted gap. Jadi gap yang tiba-tiba naik sendiri ke atas, kayak gitu. Nah ini biasanya akan cenderung cepat ditutup, gitu ya. Nanti ada ciri-cirinya lagi yang ex-hosted gap seperti apa. Tapi kalau misalkan common gap yang mungkin seperti ini gitu ya, ini nggak break apa-apa, akan lebih cenderung naik lagi ke atas dan cenderung ditutup. IHSG juga sama, kemarin membuat sebuah gap tapi bukan breakaway gap atau apa di sini kan, udah ditutup lagi naik ke atas. Kemudian di sini juga ada gap lagi, udah ditutup lagi ke atas. Jadi ini lebih ke tergolong common gap. Kalau di IHSG lebih sering common gap biasanya. Contohnya biasanya kayak gini nih. Ini kalau kita tahu sebelumnya ini area support, ya kan? Ini juga support yang besar di atas. Ini mungkin support yang lebih minor di sini. Resistance ya, resistance yang lebih minor di sini. Kemudian ada juga resistance yang lebih minor lagi di sini. Nah, ketika dia membuat gap naik ke atas di sini, ini kan ada gap nih, tapi dia nggak nge-break apa-apa. Jadi lebih tergolong common gap di sini, artinya gap ini akan lebih cepat ditutup in the short period of time. Jadi ketika naik nyampe resistance akan ketutup lagi ke bawah. Kurang lebih kayak gitu sih untuk masalah tentang gap. Nanti bisa dipelajari lagi, cuman kalau gap sendiri ada 4. Jadi kita harus tahu dulu nih, ini masuk kategori yang mana. Sebelum kita menyimpulkan, ini kalau gap selalu ditutup gitu ya. Nggak semudah itu, tapi kita harus menyimpulkan dulu, ini tergolong breakaway gap atau common gap yang tadi. Kayak gitu sih, bisa saya sharing. Ternyata ada banyak ya tentang gap. Aku cuma taunya gap up sama gap down doang. Oke. Kita langsung masuk ke sesi berikutnya nih, Ko Andi nih. Sesi tentang melihat meminta sedikit pencerahan dari Ko Andi tentang saham-saham yang ditanyakan oleh running chat kita nih, Ko Andi nih. Gimana, Ko Andi? Siap? Boleh, silakan. Oke, jadi untuk di sesi ini teman-teman boleh ketikkan aja satu orang satu saham di running chat, nanti aku bakal pilih sahamnya apa untuk dikasih ke Ko Andi. Ya, boleh silahkan teman-teman. Tuh, langsung rame kalau rame banget. Itu ya. Kita bakal bahas yang di luar third liner ya, biar lebih enak buat chartingnya. Oke, cukup banyak sahamnya. Wah, rame banget. Parah. Berarti mau Ko Andi yang milih atau aku yang milih nih, Ko? Boleh dipilihin aja sama Mas ini, biar enak. Oke, kita lihat cukup banyak. 1 menit lagi ya. Kita bahas yang belum pernah dibahas sebelumnya kali, Ko Andi ya. Ini banyak yang sudah pernah dibahas di minggu-minggu sebelumnya sih. Boleh. Untuk pertanyaannya. Oke, boleh di stop. Kayaknya nggak akan stop. Oh iya, oke. Udah stop tuh akhirnya. Oh iya, bisa. Kita lihat tadi ada beberapa emiten yang muncul, banyak banget. Adaro, EDMR, SMDR itu udah pernah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Yang cukup menarik, yang banyak muncul, kita bisa lihat ada nih yang lagi ngetren juga nih, Ko Andi nih. Mungkin bisa bantu dibahas untuk PNBS, gimana untuk view-nya, Ko Andi? PNBS ya, oke. Nah, ini juga kemarin sempat saya lihat, tapi oke, kita mulai dari PNBS dan kita akan coba lihat dari kacamata besarnya dulu ya, biar kita tahu kondisinya seperti apa. Jadi biasanya kalau aku ngelihat satu saham tuh biasanya suka dari monthly chart dulu biar tahu secara keseluruhan seperti apa. Kita tahu di mana harga IPO-nya, kemudian kita juga tahu kondisi sebelumnya seperti apa. Oh, ternyata dia pernah
tidur di harga 50, kemudian kembali naik lagi, dan kalau kita lihat volumenya udah mulai masuk lagi, kayak gitu. Nah, kemudian kita ke weekly, itu cuman gambaran cepatnya aja. Ke weekly kita lihat di sini tahun 2020 udah mulai bangkit dari harga 50. Kemudian sekarang kalau kita lihat harganya ketika turun, ini yang menarik, ketika dia turun di sini volumenya udah hampir exhausted ya. Udah ketika dia turun ini volumenya kecil banget nih ternyata. Jadi mungkin kita bisa nunggu momentum yang terakhir kemarin yang naik lagi kemarin. Cuman kalau misalnya kita lihat secara struktur ini masih belum berubah, totally berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nge-swing dengan panjang, kalau kita refernya to weekly time frame ini belum ada perubahan struktur, tapi ada indikasi dia akan naik gitu ya. Ada indikasi, dari mana indikasinya? Dari volume dan juga price yang di hari terakhir. Kita lihat dulu sekarang secara kondisi sebelumnya kayak gini ya. Dia naik, kemudian dia break dari support. Ketika break turun ke bawah, dia terus strukturnya pasti turun ke bawah. Ini kalau kita lihat daily lebih jelas. Cuman kalau kita lihat perbandingan volumenya, ini ketika dia naik volumenya lumayan besar, kemudian ketika dia turun ini volumenya lumayan menipis gitu ya. Artinya secara yang tadi kita lihat secara struktur, ini ada potensi, ini balik lagi ini potensi ya. Ada potensi dia ketika naik kemudian dia konsolidasi atau koreksi dulu baru naik lagi. Ini bisa jadi seperti ini. Kalau melihat dari korelasi harga dan volume. Sekarang kita mau masuk lagi ke daily-nya. Nah, kalau ke daily-nya di sini kita bisa lihat ya. Secara struktur terakhir aja, yang dari terakhir kita lihat ini turun, naik lagi, turun lagi. Nah, di sini naik lagi ya. Berarti di sini adalah lower high yang terakhir. Kemudian dia naik lagi, di sini kita langsung aja ke bawah. Berarti ini udah break. Kemarin adalah pergerakan break daripada daily-nya di sini. Ya, jadi ada potensi sebenarnya untuk PNBS ini based on data yang terakhir ya. Dia mungkin bisa langsung naik ke atas atau bisa juga dia turun dulu, koreksi sedikit baru naik lagi ke atas. Ini juga bisa terjadi. Tapi yang jelas kalau kita lihat secara volume terakhir tiba-tiba naik lumayan luar biasa. Kemudian di sini juga kalau kita lihat secara candlestick juga dia nge-break daripada higher low yang sebelumnya, ini adalah good sign sebenarnya. Jadi cocok-cocokan aja, silakan kalau misalkan teman-teman tahu karakteristik dari marketnya seperti ini, kalau cocok silakan di trade, mungkin kalau enggak atau lebih konservatif, mungkin bisa cari saham yang lain, kayak gitu aja sih. Jadi trading itu kan kita cuma analisis aja, ini datanya seperti ini, kira-kira cocok nggak dengan trading system kita atau trading style kita. Kalau misalkan oke, silahkan, tapi kalau enggak, ya udah tinggal cari saham yang lain. Tapi secara terakhir aja, data yang terakhir aja menurut saya ini ada menarik gitu ya. Dan mungkin kalau untuk scalping juga ini bisa digunain karena yang terakhir ini karakternya ketika naik kenceng banget ya, kemarin berapa ya ini? Sekitar 28% ya naiknya ya. 24% lah. 28% kayak gitu. Jadi kurang lebih view-nya untuk saat ini seperti itu sih Mas Chandra, PNBS. Siap. Oke, mantap ya. Jadi itu sekilas satu contoh saham ya, dan perlu digarisbawahi lagi, ini disclaimer on ya teman-teman ya, ini pandangan dari Ko Andi saja, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual, ini cukup pandangan saja. Dan ini sorry banget, banyak banget pertanyaan di kolom Q&A maupun di chat yang nggak sempat dibahas, dan untuk running trade hari ini, nampaknya kita cuma bisa satu saham aja nih Ko Andi nih, karena kita sudah lewat jauh dari jam 11 nih, ya kan? Oh gitu. Mohon maaf nih Ko Andi, kita keasikan ngobrol tadi ternyata ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi terima kasih banyak Ko Andi atas materi hari ini dan juga cara screening sahamnya melalui Easy Finder tadi, itu sangat membantu banget buat teman-teman untuk scalping maupun nyari saham buat nge-swing ya. Betul. Thank you banget Ko Andi udah dikasih bocorannya. Dan